Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Faslun, bahwasanya ini satu fasal fima hanya tetap menerangkan perkara la yasih yang tidak sah apaan nikahu nikah illa bihi kecuali dengan adanya itu mak. Wala yasihu dan tidak sah apa aqdun nikahi akad nikah illa biwaliyin adlin kecuali dengan adanya wali yang adil. Wa fi fa'ilin musakhi dan itu tetap dalam sebagian cutakan biwaliyin zakarin dengan wali laki-laki. Wa huwa dan bahwasanya itu zakar ihtirazun itu mengecualikan anil unsa dari perempuan. Fa innaha maka sesungguhnya unsa la tuzawwiju itu tidak bisa mengawinkan unsa nafsaha pada dirinya unsa wala ghairaha dan pada selainnya itu unsa. Wala yashu aqdun nikahi aydan dan tidak sah pula akad nikah illa bi huduri syahidai adlin kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Penjelasannya, pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mana akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya hal-hal tersebut. Akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Wali tersebut harus adil. Dalam sebagian redaksi biwali yang zakarin dengan wali laki-laki. Wali tersebut haruslah laki-laki. Yang dimaksud wali di sini ialah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau yang lainnya yang bertugas mengawasi keadaan kondisi seorang perempuan. Wa huwa ihtirazun, dalam kata biwali yang zakarin dengan wali laki-laki berarti seorang perempuan tidaklah bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain meskipun perempuan tersebut adalah ibunya sendiri. Kemudian akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi. Hadis riwayat Ahmad. Kedua saksi tersebut haruslah dua orang lelaki, baik itu keluarganya, saudaranya, tetangganya, maupun kerabat ataupun orang lain yang tidak ada nasab dengannya, tetapi memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara dan menyebutkan siapa al-musannif syarta kulin pada tiap-tiap syarat minal walihi dari wali wa syahidaini dan dua saksi fi qaulihi di dalam perkataannya musannif. Wa yaftaqiru dan butuh apa al-waliyu adanya wali wa syahidani dan dua saksi ila sitati syara'ita pada 6 beberapa syarat. Al-awwalu adapun yang pertama itu al-islamu Islam. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliyul mar'ati walinya perempuan itu kafiron orang kafir illa fima kecuali di dalam perkara yastatni yang mengecualikan pada itu perkara siapa al-musannifu musannif ba'du pada ini sesudah syarat. Wasani dan adapun yang kedua itu al-bulughu baligh. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliul mar'ati walinya perempuan itu saghiran anak kecil. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu al-aqlu berakal. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliul mar'ati walinya perempuan itu majnunan orang gila. Sawa'un sama halnya atbaqa sudah lama apa jununuhu gilanya itu wali au taqatta'a atau terputus-putus gilanya. Penjelasannya, kemudian musannif menjelaskan 6 syarat yang dibutuhkan oleh seorang wali dan dua saksi. Yang pertama Islam. Seorang wali ataupun saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, apabila wali tersebut kafir, maka pernikahan tidak akan sah kecuali dalam beberapa kasus yang akan diterangkan pada pasal yang terpisah. Yang kedua, baligh. Orang yang menjadi saksi atau wali harus orang yang baligh atau sudah dewasa, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Oleh karena itu, anak kecil yang menjadi saksi tidak dapat diterima disebabkan belum mampunya anak kecil tersebut untuk bertindak hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqiza, wa anil saghiri hatta yakbira, wa anil majnuni hatta yaqila aw yafiqa. Yang artinya dibebaskan hukum dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa, dan orang yang gila hingga dia berakal dan sadar. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, berakal. Orang yang menjadi wali atau saksi harus orang yang berakal, tidak boleh orang gila, baik gilanya terus-menerus ataupun terputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u, dan adapun yang keempat itu al-hurriyatu, merdeka. Fala yakunul waliyu, maka tidak ada siapa al-waliyu, walinya wanita itu abdan abid. Fi ijab nikahi, di dalam ijab pernikahan. Wa yajuzu, dan boleh apa ayyakuna, harus ada itu abid itu qabilan, menerima fi nikahi, di dalam pernikahan. Wal khamisu, dan adapun yang kelima itu al-dzukuratu, laki-laki. Fala takunul mar'atu, maka tidak ada siapa al-mar'atu, wanita. Wal khumsa, dan banci itu waliyaini, menjadi wali keduanya. Wasadisu, dan adapun yang keenam itu al-adalatu, adil. Fala yakunul waliyu, maka tidak ada siapa al-waliyu, wali itu fasikhan, orang fasik. Penjelasannya, syarat wali yang keempat adalah merdeka. Maksud merdeka di sini adalah tidak menjadi budak dari orang lain, karena budak tidak bisa bertindak sendiri dan ada di bawah kekuasaan tuannya. Syarat wali yang kelima adalah laki-laki. Maka wali harus laki-laki, tidak boleh wanita dan khunsa. Maksud khunsa di sini adalah perwujudan laki-laki tapi mempunyai 2 alat kelamin. Ulama jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah mensyaratkan syarat wali nikah harus laki-laki, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, dan jangan pula menikahkan seorang wanita akan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Syarat wali yang keenam adalah adil. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis perihal adil ini. Tidak sah pernikahan kecuali dengan pernikahan wali yang mursyid. Maksud mursyid dengan hadis tersebut adalah adil dan tidak fasik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.